Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Seperti biasa, menyambut bulan Ramadan. Bener ya bulan Ramadan ya mas ngomongnya? Menyambut hari raya. Menyambut Hari Raya Lebaran, kita seperti biasa bikin rekomendasi sneakers untuk ngabisin THR kalian. Kali ini sebenarnya nggak cuma sneaker tapi lebih ke arah footwear gitu ya, rekomendasi footwear. Dan di video kali ini juga pastinya spesial karena kalau kita ngomongin hari raya biasanya gue bikin rekomendasinya berdasarkan tier list. Jadi dari angka 0 sampai 500 ribu, 500 ribu sampai sejuta, sejuta sampai 1.500.000 dan jalan terus sampai mentok di angka 3 juta guys. Dan seperti biasa disclaimer dulu sebelum kita mulai videonya, gue pengen infoin kalian kalau rekomendasi yang gue bikin ini berdasarkan dari sepatu-sepatu ataupun footwear yang udah pernah gue review, dan ini juga berdasarkan personal preference gue guys. Jadi mudah-mudahan rekomendasi gue ini bisa membantu kalian untuk bantu buat ngabisin THR gitu. Jadi kalian tahu alokasinya bisa kemana buat kalian nyari footwear. Jadi langsung aja guys, check it out. Yang pertama di sini ada sandal dari Unetera, yang menurut gue ini sandal nggak tahu kenapa udah ada di studio sekian lama. Ini gue rasa tuh jadi sandal yang tempur dan nyaman banget sih asli. Gue dibandingkan dengan beberapa sandal yang ada di studio ini, gue paling demen sama sandal yang ini guys. Bahkan sampai-sampai gue ngebawa sandal ini buat traveling juga. Kalau misalnya gue keluar kota, itu gue sering banget ngebawa sandal Unetera yang satu ini. Dan harganya itu sekitar 100 ribuan. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa tadi gue bilangnya footwear ya, bukan rekomendasi sneakers gitu. Ini asli menurut gue sih mantep ya secara kenyamanan. Nggak yang keras-keras banget, nggak yang terlalu empuk juga. Kayak secara foam compoundnya tuh berasa pas banget di gua, dan gue sangat-sangat appreciate dimana di bagian dalam ini tuh ada lekukannya gitu guys. Jadi pas di kaki itu nge-sculptnya pas, dan rasa-rasanya untuk bagian atasnya tuh konturnya sama punuk kaki gue juga pas banget. Jadi nggak berasa loose, secara fittingnya kayak enak aja gitu waktu dipakai. Makanya gue pengen rekomendasiin untuk harga 100 ribuan di tiering 0 sampai 500 ribu ada Unetera. Tapi kalau kalian tanya rekomendasi sepatu nih misalnya yang cocok buat kalian, sebenarnya gue ada kepikiran kayak Spotek, terus gue ada kepikiran juga Brodo S Neptune, terus Kanki K-Flag. Itu juga sebenarnya beberapa sepatu yang masuk dalam pemikiran gue. Cuma ending-endingnya Unetera ini asli enak sih menurut gue, seenak itu. Next, untuk tiering 500 ribu sampai 1 juta. Rasanya nggak afdol kalau gue nggak masukin sepatu Nike Air Monarch di bagian ini guys. Untuk harga 700 ribuan Nike Air Monarch ya, rasanya tuh nggak ada sepatu yang sehistorikal itu dijual di price point segini. Kalau ngomongin sepatu Nike Air Monarch, bisa dibilang sepatu yang siap banget buat dipakai tempur, ultimate date shoe buat kalian yang demen sama sepatu-sepatu yang vibe-nya itu retro, klasik. Itu bisa didapetin di sepatu Nike Air Monarch. Dan yang nggak kalah penting, secara teknologi sepatu tersebut pakai full length air unit, dimana itu jadi salah satu teknologi yang bahkan kita temukan di sepatu-sepatu yang harganya 1 jutaan ke atas. Jadi buat kalian nyari sepatu di price range 500 ribu sampai 1 juta, tapi pengen kelihatan skena, menurut gue sih Air Monarch nih jadi salah satu yang top list banget. Next di urutan 1 juta sampai 1,5 juta, dan gue baru aja ngedapetin sepatu yang satu ini, dimana kalian tahu sendiri guys, yang udah ngikutin channel Naksir Sneaker lama, kalian tahu kalau gue itu demen banget sama sepatu-sepatu yang ceper, looksnya minimalis, simple, nggak aneh-aneh. Dan sepatu Converse ini bisa dibilang ya gue banget sih sepatu Converse-nya. Ini adalah seri Chuck 70s yang diubah sedemikian rupa, didesain dengan modifikasi yang menurut gue sih clean banget, sehingga sekarang namanya jadi Chuck 70s Low Pro. Dan meskipun sepatu ini looksnya ceper, tapi yang unik juga sebenarnya di bagian dalamnya tuh kayak ada midsole-nya gitu loh guys, ada ketebalannya juga. Jadi secara feel-nya itu nggak ceper-ceper banget, lebih inline sama sepatu Chuck 70s yang versi standar. Dan yang cukup menarik juga di bagian insole-nya nih guys, kalian bakal dapat insole yang menurut gue cukup oke dalam menambahkan kenyamanan di sepatu ini. Dan kalau ngomongin dari sisi material juga, ini mostly build-nya full suede, asik banget. Tapi dari sisi
sentuhan Converse-nya itu masih ada juga, dimana bagian depan di sini masih ada toe cap-nya, dan juga di bagian belakang di sini ada desain yang bisa dibilang sedikit sporty dengan adanya outsole yang menjalar sampai ke bagian atas ini guys. Dan by the way, buat kalian yang penasaran juga sama full review dari sepatu Chuck Low Pro ini, gue udah sediain full reviewnya di membership hanya dengan 20.000 aja guys. Kalian tuh langsung berkesempatan untuk mendapatkan eksklusif video, terus juga kalian bisa ngedapetin membership khusus. Di sana kita bisa bahas-bahas tentang sepatu, dan juga pastinya kalian bakal ngedapetin forum jual beli yang harganya juga gacor-gacor juga di sana guys. Dan kalau kalian tertarik bisa buruan untuk join membership, dan pastinya juga bisa mensupport channel Naksir Sneaker ini untuk mereview lebih banyak sepatu lagi guys. Next, untuk harga 1.500.000 sampai 2 juta. Ini sebenarnya mulai banyak kompetitor-kompetitor yang masuk gitu, banyak banget sepatu-sepatu yang keren di price point ini, dan menurut gue juga jadi price point yang pasti jadi titik tengah gitu buat orang-orang yang nyari sepatu. Ini gue udah nyiapin sepatu favorit gue, yaitu New Balance 204L. Specifically colorway ini guys, asli nggak ada yang ngalahin dari sisi kemewahan sepatunya, dan menurut gue ini jadi salah satu sepatu New Balance bahkan terbaik saat ini. Kalau kalian tahu, dulunya New Balance sempat bikin collab bareng sama Miu Miu yang harganya itu juga belasan juta, dan sekarang mereka ngerilis versi 204L yang harganya itu sekitar 1,6 juta aja. Jadi perbedaannya tuh jauh banget, tapi secara looks yang ditawarkan dari sisi pemilihan material yang ada di terutama colorway ini, buat gue sih kelihatan kelas banget gitu. Ini materialnya full suede by the way di bagian uppernya, dan yang gue demen juga New Balance itu berhasil kayak gabungin siluet dari sepatu ceper, tapi di bagian uppernya DNA dari New Balance yang udah identik dari sepatu mesh runnernya tuh tetap ada gitu di sepatu ini. Dan gokil sih, emang secakep itu. Bahkan kalau gue inget di tahun 2025 kemarin, banyak banget orang yang sampai berusaha untuk nge-PO-in sepatu ini karena emang selaris itu. Sekarang udah banyak available di Indonesia, dan happy sih akhirnya gue juga bisa ngedapetin sepatu ini dengan harga retail. Cakep banget. Lanjut lagi di tier 2 juta sampai 2,5 juta, dan gue bingung sih sebenarnya di tier ini agak susah gitu buat nemuin sepatu apa yang sebenarnya terbaik. Dari tadi kita sempat mikir-mikir gitu, dan cuma satu nama nih yang keluar, karena kadang-kadang sepatu-sepatu yang gue pikirin ternyata harganya malah 2.500.000 ke atas gitu, atau 2 juta ke bawah gitu loh guys. Di sini cuma satu nama aja, ini ASICS Gel NYC 2.0, salah satu rilisan sepatu baru yang ternyata waktu dipakai juga senyaman itu sih sepatunya. Ya, seri NYC pertama menurut gue juga udah gokil banget, banyak yang pakai juga, dan seri ASICS Gel NYC kedua ini setelah gue cobain sepatunya, menurut gue bakal cocok banget buat kalian yang doyan commuting, doyan buat jalan-jalan, storing around, dan juga demen sama tipe cushioning yang empuk, tapi secara ketebalan juga berasa cukup oke. Sepatunya nyaman banget, dan sekali lagi untuk sepatu Gel NYC sendiri, gue juga seneng sama keseluruhan overall desainnya. Jujur aja, makin lama dilihat sepatu ini tuh kayak makin keren gitu loh guys, asli. Dan layering material yang ditawarkan juga banyak banget di sepatu ini, jadi secara depth-nya keluar, dan secara keseluruhan gue tuh ngerasa ini jadi sepatu yang nggak cuma dari sisi kenyamanannya diperhatikan, tapi dari sisi overall looks-nya juga mantep banget sih. And last but not least, di tier 2,5 sampai 3 juta, di sini ada sepatu yang menurut gue skena banget sih. Ini adalah Air Max 95, sepatu para sneakerhead sih kalau kata gue. Sepatu yang awalnya dirilis dari tahun 95, dan setelah anniversary 30 tahun ya, 30 tahun harusnya untuk memperingati Air Max di 2026 ini, Nike ngebawa balik sepatu ini guys. Asli, menurut gua gradasi warnanya itu cakep banget, vintage aja gitu. Cuma gua ngerasa secara colorway sepatu ini tuh keren banget, dipakai di kakinya juga keren banget, dan eksekusinya Nike untuk nge-retro sepatu ini juga secara keseluruhan desain dan lain sebagainya juga keren aja gitu. Shape-nya bagus, terus juga secara craftsmanship-nya oke. Dan yang uniknya ternyata sepatu ini tuh terinspirasi dari anatomi badan manusia. Bagian bawahnya kalian bisa lihat kayak gini, di bagian tengah sini terinspirasi dari kayak tulang punggung manusia, terus di bagian lacing systemnya yang warna hijau ini terinspirasi dari tulang rusuk yang ada di badan kita juga. Jadi sebenarnya cukup menarik ya kalau kita bisa ngebedah
inspirasi desain dari sepatu Nike Air Max 95 ini. Terlepas kalau kita ngomongin secara kenyamanan, buat gue sih basic aja lah ya, netral, nggak yang gimana-gimana banget. Teknologi klasik juga bisa dibilang kayak gitu. Meskipun di sepatu ini Nike juga udah mengimplementasikan air unit yang terbilang cukup gede di area heel-nya, tapi ya tetap aja gitu. Feel-nya tuh netral, nggak aneh-aneh, tapi juga masih oke banget kalau misalnya digunakan sebagai sepatu daily. Asli ini sih bisa dibilang kayaknya ini personal favorite gue, rilisan favorit gue di tahun 2026 ini, dan gue happy banget sih akhirnya bisa ngedapetin sepatu ini guys. And that's about it guys, rekomendasi footwear untuk ngabisin THR kalian di tahun 2026 ini. Gue penasaran gimana menurut kalian rekomendasi yang udah gue kasih. Kalau kalian punya list yang lebih bagus dari gue, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.